Yuk, balik lagi sama gua di Ngobrol Solid. Nah, nih kemarin gua udah sempet wawancara teman SMA gua. Nah, ini teman SMA gua juga nih. Teman SMA. Ya walaupun muka-mukanya agak-agak Arab, ya orang Indonesia cuy. Warga negara Indonesia punya Nah, KTP. namanya Ibnu Sultan. Ibnu Gue sih Sultan. manggilnya ngantuk dulu. Karena di SMA itu apa ya? Lu ngantuk kan kenapa Itu sih lu? punya sejarah itu. Jadi Apa itu? kenapa sebelumnya gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi komplain gue kan. Ya, dikomplain sama siapa ya? Yang nonton lah Pak. Jadi ada sejarahnya kenapa nama gue ngantuk. Karena gue dulu sekolah tuh sering tidur Pak. Iya sih. Eh, Gue sekelas sama lu kelas 3 ya? Pernah gak ya sekelas ini? Pernah. Pernah ya sekelas ya? Pernah. Kelas 2 kayak sih, sos 2 ya? Enggak, gue sos 4. Sos 4 ya, kelas 3. Kelas 3 sos 2. Oh sos 2 ya berarti. Mantap gitu ya. Nah ini apa ya, Sultan nih lucu sebenarnya orangnya. Jadi zaman dulu tuh banyak cerita lucu sama dia nih. Aduh, jangan dibongkar Pak. Dia anak band juga dulu, sama gua. Band, kan. Alirannya punk lagi. Apa sih, Jamstone? Beda-beda, jadi gue bikin band tuh juga lucu-lucu namanya. Pertama Asterik dulu sama Ticar. Iya. Terus akhirnya berakhir pada bikin band yang namanya tuh Handsome. Karena orangnya isi ganteng semua ya. Justru karena itu, karena orangnya gak ganteng jadi kita bikin Handsome. Jadi Yes. supaya image-nya orang melihat tuh, oh ini orangnya ganteng gitu. Saingan dulu gue sama dia. Dan kalau audisi tuh gue selalu paling terakhir tuh masuk gitu. Jadi dimasukin pentas, bisa tampil gara-gara kasihan. Enggak juga sih sebenarnya. Tapi kalau soal main gitar jagoan dia daripada gue sebenarnya. Kalau gue kebantu Imam. Imam tuh ada di episode 9 kemarin, suaranya bagus. Mantap ya. Gue tertarik ngajak Sultan kemarin itu sebenarnya lebih ke ini sih, pengalamannya dia nih. Mantap. Dia ini apa ya, gue nggak pernah duga-duga. Lu tuh lulus SMA ngapain sih? SMA dia biasa aja loh, bocah nih. Pas sudah ketemu lama, kita ketemu kapan nih? Terakhir Sebelum ketemu sekarang nih. Sebelum pandemi itu ya, sebelum pandemi itu mungkin 1 tahun sebelum pandemi, mungkin setahun setengah yang lalu ya. 2019 lah ya. 2019 ya mungkin ya. Itu gue ngobrol, wah ini beda banget nih bocah. Iya, saya coba kelemar ngantuk, diajak ngobrol ngantuk. Ini wah ini tegas terus tenang gitu. Apa sih proses lu? Eh, kalau gue sendiri kan gini ya, kalau memang sebenarnya sih kan gue kan setiap orang pasti punya jalan cerita hidup masing-masing ya. Kalau gue pribadi gini Pak, gue di SMA nih, sekolah nih, sebelum gue masuk SMA nih, gue cerita dikit, sebelum gue masuk SMA nih gue orang madrasah ya, anak madrasah. Jadi gue madrasah ibtidaiyah, gue madrasah sanawiyah, dan gue menurut gue SMA ini gue salah jalur gitu, harusnya gue ambil madrasah aliyah kayak gitu. Terus? Kayak gitu, dan gue menyesali sampai sekarang kenapa gue masuk SMA gitu, walaupun saat itu SMA favorit ya. Tapi ada satu hal yang gue syukurin juga, salah satunya gue masuk SMA, Apa tuh? gue ketemu lu juga di sini. Iya. Apa hubungannya? Kayak gitu. Jadi ada latar belakang gue yang dari orang madrasah terus masuk SMA. Di situ gue kehilangan semangat gue di SMA. Yang gue sebelumnya di madrasah tuh boleh dibilang ya termasuk anak yang pintar lah. Track record gue tuh ranking 1 terus. Tapi begitu masuk SMA semester 1 gue dapet ranking Pak 37 dari 40. Lu kenapa bapuk deh SMA lu? Nah itu dia, jadi ada jomplang ya kalau bahasa gue di SMA. Jadi memang di SMA itu memang bukan jiwa gue saat itu, tapi gue terus terang gue di situ menemukan pergaulan yang tidak seperti biasanya gue dapet di madrasah dulu. Dulu gue waktu di madrasah nggak pernah tuh Pak, dalam satu kelas tuh nggak ada ngumpul sama cewek, nggak ada. Laki semua. Laki-laki, cewek-cewek gitu. Jadi ketika gue masuk SMA pertama, gue lihat tuh ada dua bangku dari gue tuh cewek, tuh gue tuh minder Pak gitu. Dan gue tuh hampir nggak punya temen cewek di sana Pak. Karena itu gue minder gitu. Lu kelas 1 sama Leli kan? Ya, jadi ada lagi Wafa yang barengan dari alumni sekolahan gue Jamiat Khair dulu. Dan begitu gue keluar SMA tuh, Nah ini salah deh, serunya di sini ya. Jadi benturan-benturan hidup gitu. Jadi kadang itu orang gini, kalau gue punya kakak sepupu tuh sering bilang, orang itu biarkan dia sadar dengan benturan-benturan hidup yang bakal dia alami, yang akan dialami.
gue gitu pak, gue punya cita-cita gue jadi dokter. Lo bayangin tuh Pak, SMA jurusan IPS, tiba-tiba kuliah mau jadi dokter kan? Mau praktek loh yang ada loh. Nah itu dia kan. Tapi dokter itu kan butuh namanya biaya ya. Gue pas lulus SMA itu gue ikut dulu apa sih namanya SPMB ya? SPMB ya. UMPTN ya? SPMB. Gue tuh lulus pak. Di mana? UI gue masuk gue, administrasi negara. Cuman saat itu tuh dalam kondisi gue itu memang dalam keluarga benar-benar keadaan sulit pak. SPMB pertama gue lulus. Jadi gue nggak bisa masuk ke situ. Karena memang faktor ekonomi, tapi gue tidak menyesali itu gitu pak, karena justru dengan gue tidak masuk, gue menemukan dunia lain yang lebih indah menurut gue. Nah, itu ada hal-hal seperti itu. Gue selalu melihat dari sisi lain daripada kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup gue gitu. Ada pengalaman-pengalaman lain yang bisa gue ambil hikmahnya, dan itu gue syukuri banget gitu pak. Karena kalau gue masuk UI, kalau menurut gue nih pak, walaupun orang UI ya, UI sastra Jawa. mengikuti cita-cita kebanyakan orang pak gitu. SMA favorit, terus masuk UI, kerja dapat kerjaan terbaik gitu. Tapi dengan gue tidak masuk UI, berarti gue tidak mau mengikuti cita-cita kebanyakan orang kayak gitu. Dan gue jadi something different lah di situ. Jadi sama different. Dan akhirnya gue masuk kuliah, ambil jurusan IT ya. IT itu sebenarnya kalau gue pribadi senangnya desain ya. Kelihatan sih. Gue masuk jurusan IT, belajar coding ini segala macem. Ya gue orangnya tipikal gini pak, gue kalau diajarin secara formal itu gue nggak bisa gitu. Jadi gue tuh hampir males kalau diajarin secara formal. Gue senengnya tuh orang ngasih clue dan gue pelajarin itu gitu. Ngulik lah ya. Nah, ngulik, gue tipikal gue kayak gitu. Jadi kalau misalkan diajarin formal di kelas segala macam, gue relatif tidak banyak mendengarkan guru kayak gitu. Iya sih, di kelas begitu. Guru ngomong apa ya dicuek aja. Kalau di kelas itu bahas ini segala macam gue gak suka gitu. Beda-beda ya gitu. Tapi begitu dia ada clue-cluenya yang gue tangkap, nah itu gue kulik sendiri dan itu jadi pelajaran buat gue, jadi ilmu lah. Dan gue sampai semester 6 juga akhirnya DO. Itu tinggal bikin tugas akhir pak, itu di DO. Itu kuliah pertama gue. Terus gue masuk lagi kuliah kedua. Sampai 1 tahun doang. Karena memang saat itu gue itu tidak menemukan inilah, malah jadi aneh gue kuliah di situ. Gue gak mau sebutin nama kuliahnya apa gitu. Dan yang terakhir gue kuliah ambil jurusan bahasa Arab, itu pun gak tamat gitu. Dan akhirnya gue melanjutkan kuliah lagi sampai gue punya kuliah 1 yang tamat. Apa tuh? Ya IT itu dia. Kayak gitu kan. Dan pasca kuliah itu, setelah kuliah itu ya akhirnya kan masuk ke dunia sosial ya pak, ke masyarakat. Akhirnya kita masuk ke real life, kehidupan yang nyata kan gitu. Karena kalau kuliah itu kan biasanya ya kebanyakan orang kan masih dibiayain orang tua, dia belum tahu arti susah dan senang. Tapi gue kuliah itu pak, sampai gue mau jalan berangkat buat kuliah, itu gue sampai jual knalpot pak supaya bisa gue jalan berangkat kuliah pak. Karena emang kondisi saat itu ekonomi gue lagi bener-bener parah gitu dari keluarga gitu. Dan tapi gue tidak sedikit pun merasa gue hidup gue susah gitu, enggak gitu. Justru dari situ gue memetik sebuah hikmah yang saat hari ini bisa gue jadikan, oh inilah yang gue dapat dari dulu gitu, pelajaran hidup yang dulu ada di hari ini gitu. Gitu pak. Sampai akhirnya ya udahlah, habis kuliah loncat sana loncat sini ngelamar kerja, dari mulai jadi sales kartu kredit. Itu susah loh jadi sales kartu kredit loh. Meyakinkan orang buat dapat kartu kredit, tanda tangannya susah loh. Ya kan? Iya. Benar kan? Benar. Jadi sales kartu kredit itu hal paling lucu. Jadi gue nongkrong di halte bis, gue bagi-bagiin brosur. Itu gue ngeliat orang gitu, gue gedek pak, kenapa? Gue udah baik-baik pak ya, gue baik-baik. Pak ini pak coba dilihat, di tas saya tawaran kartu kredit, pak dia cuma jawab cuman. Sama banget deh orang kayak gitu. Untung nggak ada tonjok. Nah di situ gue lihat tuh baru pengalaman hidup lah di situ lah. Dari kerja ini terus sempat kerja juga di Gramedia, waktu itu sempat kerja di Gramedia. Terus pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini. Dan akhirnya gue memutuskan kalau gue ini memang nggak cocok di dunia kerjaan pak. Gue harus mulai usaha gitu. Karena gue punya rasa gini pak, punya hati gitu ya, di hati gue tuh gini. Ketika gue punya bos, kerjaan gue bener, terus gue dimarahin soal kerjaan gue bener, gue tuh nggak terima pak gitu.
dan gue bisa marahin bosnya balik lagi gitu. Mirip-mirip gue lah. Dan itu nggak bagus buat dunia kerjaan kayak gitu. Iya sih. Tapi lo ini yang terakhir gue ketemu lo itu sebenarnya enggak sebelum gue ketemu lo ya. Gue kan merhatiin Facebook lo ya. Gue perhatiin nih anak sejak kapan jadi dai. Gue foto profil pakai apa sorban apa gitu. Kayak songkok itu. Iya songkok hitam terus ada foto lagi ceramah segala macam. Lu sejak kapan jadi kayak gitu? Maksud gue Sultan beneran sampai gue cek loh. Ibnu Sultan beneran temen gue liat pertemanannya gitu. Bener temen gue gitu loh. Itu teman satu SMA gue nih. Iya. Maksud gue, lu bisa sampai ke sana gitu loh. Itu proses lu gimana? Maksud gue, sorry Ton ya, gue kenal lu gitu. Waktu SMA, bayangan gue waktu lu SMA tuh masih Sultan yang ramah, males gitu. Ramah sih ramah gitu, cuma males dan di kelas itu ada 1-2 pelajaran lo pinter gitu. Tapi lebih banyak lo selonjoran pala doang gitu. Sampai seorang dai itu kan buat gue ya, menjadi seorang dai itu nggak sembarangan gitu. Artinya lo harus bisa memimpin orang, betul. Terus harus bisa menjadi contoh segala macam. Nah itu proses kesana gimana tuh? Sebenarnya gue garis bawahi dulu ya. Dai antara dai ya. Dai itu kan sebenarnya kan dari asal katanya kalau dari bahasa Arab itu kan ngambil kata orang yang melakukan dakwah disebut dai. Dakwah itu kan sebenarnya bukan ceramah pak. Dakwah itu ngajak pak. Iya. Jadi dai itu adalah seorang pengajak. Nah untuk misalkan ya. Untuk seseorang yang mengajak kepada kebaikan itu kan nggak perlu dia harus punya latar belakang bagus atau enggak. Jadi kalau dia dikatakan dai dia cuma ngajak dari yang buruk ke yang baik gitu dah. Jadi memang nggak perlu banyak latar belakang dia harus lulusan pesantren ini segala macamnya. Berarti ada persepsi di masyarakat yang keliru lah ya. Ada sedikit persepsi yang keliru di masyarakat. Masyarakat tuh nganggap ini. Oh dia sedang dakwah tuh dia sedang ceramah menyampaikan ilmu fikih, tarikh, hadis dan lain-lain. Padahal dakwah itu adalah mengajak. Karena kalau kita balik ke ayat Al-Quran, An-Nahl 125 itu, "Uila sabli rabbik." Jadi suruh ngajak doang gitu. Jadi suruh ngajak doang gitu. Oh ini ada orang yang masih gak baik, kita ajak. Ya kan istilahnya nggak harus jadi di panggung mimbar kan. Sebenarnya orang-orang yang di ranah masyarakat, kayak lu misalkan lu ketemu orang, terus dia masih nggak bener, terus lu ajak dia ke jalan yang bener, maka lu seorang dai disebutnya. Gitu kan. Dan lu ada melakukan dakwah gitu loh. Nah ada persepsi di masyarakat ya memang karena soal bahasa sih menurut gue. Kalau di Indonesia itu kan dakwah di Indonesia jadi ceramah. Kan? Tapi kalau dari kata asalnya itu memang kita mengajak. Kan? Nah gue sendiri tuh awal kalau gue boleh cerita ya awal kali kenapa gue tertarik di dunia mengajak, ya. Ajak dan mengajak. Bahasa. Ajak dan mengajak karena gue diajak. Gitu. Karena gue diajak. Ada beberapa orang yang gue jadikan mentor ya salah satu gurunya. Salah satu itu adalah paman gue sendiri. Dia kebetulan bokap gue punya adik paling kecil perempuan. Dia punya suami. Nah dia ini mantan pilot. Nah dia salah satu orang yang banyak ajarin gue. Terus ada juga kakak sepupu gue. Kakak sepupu gue ini orang lulusan filsafat UGM. Nah dia juga banyak ajarin gue. Nah 2 orang ini. Ada satu lagi kakak sepupu gue juga. Kayak gitu. Nah, beberapa orang inilah yang akhirnya menginspirasi gue untuk masuk ke dunia ini gitu pak. Dan memang latar belakang keluarga gue latar belakangnya itu memang kental banget dengan hal-hal yang berbau dakwah gitu pak. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit nih cerita lama juga nggak apa-apa. Gue masih slow aja. Ntar yang denger bosan ya. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit gitu pak, kakek gue itu salah seorang pendiri yayasan Islam ya, yayasan Islam yang kebetulan di Indonesia itu ya boleh dibilang sih umatnya banyak juga ya. Mau bilang umat, jamaah, pengikut sama aja lah gitu. Namanya itu nama aslinya Abdullah Tufail. Cuman kalau di biasa nama panggung itu disebutnya Al Ustadz Abdullah Tufail dan dia menambahkan kata Saputra di belakangnya. Sebenarnya nggak ada nama Saputra gitu. Kenapa tuh? Namanya Abdullah, Tufail nama bapaknya. Biasa tuh kalau orang-orang, karena gue kebetulan ada campuran darah Pakistan ya. Oh Pakistan? Pakistan. Oke. Jadi gue bukan orang Arab gitu pak. Gue ngiranya Arab. Terus? Jadi gue ini memang orang Pakistan dan campur Pacitan juga Jawa Timur. Jadi Pakistan dan Pacitan dikombin jadilah double P ya? Double P ya gitu.
Abdullah nama kakek gue nama aslinya, Tufail nama bapaknya, kalau nama istilahnya nama nasab lah. Lalu dia menambahkan nama Saputra. Kenapa dia menambahkan nama Saputra? Karena dia ingin berbaur dengan rakyat Jawa. Karena saat itu kakek gue tuh babat alas pak, memulai dari nol. Babat alas di daerah Solo untuk Surakarta. Saat itu Surakarta tuh, apalagi disebutnya Semanggi, yaitu zona hitamnya kota Solo pak. Jadi waktu itu pusatnya kemaksiatan, orang mabuk, bunuh-bunuhan. Itu tempatnya. Zaman dulu. Dan kakek gue datang ke situ. Istilahnya kalau bahasa yang umumnya sekarang, yang membawa Islam ke situ ya. Karena Islam itu kan sebenarnya bukan agama aja sih. Sebenarnya Islam itu jauh lebih luas dari sekedar agama gitu. Dia membawa Islam di situ. Yang didakwahin itu adalah orang-orang seperti itu. Jadi mulai awalnya datang nongkrong, setel keroncong. Setelah lagu keroncong pak, orang Pakistan setelah lagu keroncong ya. Gue kebayang orang Pakistan nggak nyambung. Terus Setelah lagu keroncong, dia duduk sendirian di lapangan. Nggak ada yang datang, terus nggak lama datang 1-2 warga keroncongan bareng di situ. Dulu ngobrol keroncongan sambil ngobrol, 1-2 orang, lama-lama jadi ramai, jadi lapangan itu jadi ramai pak. Nah ketika sudah ramai, dia mulai tuh pak, sambil dengerin lagu keroncong, sekali-sekali itu dimatiin lagu keroncongnya, terus dia ngobrol tentang ayo kita harus jadi baik nih gitu. Yang dibahas tuh nggak langsung ayat hadis enggak, tapi orang tuh dikenalkan dulu dia. Siapa Tuhanmu, siapa dirimu tuh siapa gitu, siapa Tuhan lo. Dia jadi mengenalkan hal-hal seperti itu dulu. Tapi secara tidak langsung pendekatan kakek lu tuh kayak, kalau gue bicara ilmu gue di sastra Jawa, gue belajar sejarah Jawa juga dikit kan. Ya, kurang lebih kayak Sunan Bonang sih. Iya. Sunan Kalijaga juga mirip Ya, seperti Sunan itu. Kalijaga juga. Sunan Bonang kan gamelan tuh. Sunan Kalijaga yang lebih menggalinya lagi kan. Benar. Makanya kan diantara kalau liatin ya Wali Songo itu, Sunan Kalijaga kan pakainya baju Jawa kan. Yang lain pakai baju apa keturunan Arab, dia doang pakai baju Jawa. Dan sebenarnya ada yang lucu tuh kalau kita bahas Wali Songo pak ya. Nyimpang dikit gak apa-apa ya. Apa? Nama Wali Songo tuh selalu depannya siapa sih? Maulana. Nah coba lu cari deh di dunia. Kira-kira tokoh agama mana dari daerah mana yang memakai gelarnya itu Maulana? Wah, itu gue nggak pernah nyari tuh. Nah itu ya. Kalau dari Jazirah Arab itu biasanya tulis Syekh, Habib, ya. Terus ada Syarif. Ya. Tapi yang pakai Maulana itu hanya wilayah-wilayah Persia. Gitu. Oke. Wilayah Persia. Baru tahu nih. Jadi Maulana siapa itu biasanya daerahnya ya Afghanistan, Pakistan, Iran, ya sekitar situ. Jadi kalau gue rasa ini mungkin perlu dikaji lagi nanti, memang Wali Songo itu ada dari asal dari sana juga gitu. Karena dia memakai gelar-gelar Maulana Malik Ibrahim, Maulana Makhdum Ibrahim, kayak gitu. Bisa sih, tapi itu perlu kajian secara lebih lanjut. Gue coba melihat dari kata penggunaan nama gelar di depannya sih. Terus. Lanjut ya tadi. Sampai mana tadi kita pak? Lo belajar. Oh iya, gue belajar. Kakek lo. Oh iya. Jadi kakek gue ini namanya kan tadi Abdullah Tufail ya, dia mendirikan sebuah yayasan Islam, namanya itu Majelis Tafsir Al-Quran di Surakarta. Di Surakarta Solo. 1972. Walaupun sebelumnya dia sudah kiprah, ada kiprah dakwah ya. Dia seorang aktivis dari Muhammadiyah saat itu. Nah di Solo itu pernah dengar toko buku 3 serangkai ya? Pernah. Ya, toko buku 3 serangkai diberikan nama 3 serangkai itu salah satunya gara-gara dulu ada 3 tokoh yang terkenal di sana. Abdullah Marzuki, Abdullah TS, sama Abdullah Tufail. Dan 3 serangkai ini adalah 3 orang tadi, salah satunya adalah kakek gue gitu. Keren juga nih anak nih. Ceritanya begitu, tapi kan itu dia gitu. Kalau beliau yang keren gitu. Tapi lu juga keren lah menurut gue. Maksud gue gini, lu dengan gaya lu ya, dengan gaya lu, pendekatan lu sendiri, ya akhirnya kan masuk juga wilayah yang sama dengan kakek lu kan. Mengajak Mengajak kan? gitu. Dan pasti lu punya dinamika sendiri gitu. Ya, dinamikanya seru sih pak kalau menurut gue. Jadi gini, Apa yang seru? serunya tuh gini pak, gue hampir tidak percaya sama Tuhan. Serius. Gimana? Serius, gue pernah tidak percaya sama Tuhan. Kalau lu ketemu orang ateis, lu temuin gue deh. Lu gimana ceritanya dari ateis terus sekarang jadi ajak mengajak? Jadi memang mungkin ini kalau ya gue lihat ya ada sebab-sebab genetika juga pak. Jadi genetika dari kakek gue tuh tipikal dari keluarga gue adalah semuanya senang berpikir. Kalau di Islam tuh sebutnya mantik ya. Semuanya senang berpikir pak. Sampailah ke gue istilahnya dapat cipratan-cipratannya, senang mikir dikit lah gitu. Dapat cipratan, gue tuh berpikir. Saat itu gue sempat belajar filsafat misalnya. Terus
dapat pertanyaan-pertanyaan. Ada satu pertanyaan gue bingung saat itu. Pertanyaan gini, Allah itu kan satu-satunya yang abadi. Allah itu satu-satunya yang abadi. Sekarang kalau di ayat Al-Quran itu ada surga dan neraka yang disebutkan khalidina fiha abadan, abadi juga. Kalau Allah itu abadi dan tidak ada yang menyamainya, laisa kamitslihi syai'un, itu artinya tidak ada yang menyamainya. Kalau surga dan neraka abadi juga, berarti ada yang abadi dong selain Allah. Nah itu hampir bikin gue tidak percaya pada Tuhan gitu. Oh ini bohong nih, dusta kayak gitu. Kitab suci ini dusta. Gue berpikir seperti itu Pak. Jadi gue lihat nih, gue mencari hal-hal yang menguji keberadaan Tuhan. lu berat banget. Gue aja nggak nyampe ke sana banget gue. Menguji keberadaan Tuhan dan menguji kenyataannya Tuhan tuh ada atau enggak, atau itu hanya sebuah dongeng gitu. Dongeng atas wilayah konsep maksudnya. Iya. Gue berpikir itu ini hanya reka-reka manusia. Mungkin gue ketemu sebuah ilmu atau perkamen-perkamen dari masa lalu yang bisa menghasilkan sebuah cerita tentang Tuhan. Gue kayak gitu berpikir lah kayak gitu. Gue menjadi seorang ateis saat itu. Jadi seorang ateis. Sempat gue berapa? Untung nggak lama-lama sih Pak, 6 bulan. Tidak percaya sholat. Gue tidak pernah sholat, puasa tidak pernah, segala macam. Dan gue selalu mendebat orang-orang yang berbicara tentang agama. Apalagi kalau dia berbicara tentang agama adalah masalah teknis. Oh sholat tuh harus wudu. Gue bilang kalau Tuhan itu sayang sama lo, kenapa lo harus wudu? Kan kayak gitu. Kalau Tuhan itu tahu kok gitu. Terus titik balik lo apa? Nah titik balik gue tuh gini Pak. Gue ketemu satu orang Pak, dia kebetulan paman gue. Gue nih dari kecil memang sebenarnya dekat. Dia ini mantan pilot Pak. Pilot di salah satu penerbangan. Airlines lah. Matematikanya pintar Pak, jago. Dan daya nalarnya tuh tinggi banget. Gue ketemu dia. Dan gue tanya semua pertanyaan gue tentang keberadaan Tuhan tadi, dijawab dengan sempurna dengan dia. Terus lo puas waktu itu? Dan saat itu gue puas. Terjawab semua pertanyaan selama ini. Jadi semua pertanyaan gue terjawab gitu. Makanya gue kalau ketemu orang ateis, apa sih pertanyaan lo? Pasti nggak jauh dari pertanyaan gue gitu. Paling enak tuh ketemu orang ateis kayak gitu. Karena pasti nggak jauh dari pertanyaannya gue saat itu gitu. Karena lo pernah di situ. Karena gue pernah di situ. Gitu, kan. Selain lo udah pernah tinggal di sini, lo pasti tahu lah lingkungan sekitar seperti apa. Kayak gitu. Dan gue ketemu dia, gue tanyain tentang hal-hal. Gue kritis Pak orangnya Pak. Ketika gue nanya, kalau gue belum dapat jawaban yang memuaskan, gue akan mendebat dia Pak. Terus mendebat sampai dia harus kalah gitu. Jadi memang di hati gue saat itu, ketika gue punya tahu tentang kebenaran, gue harus terus ada orang lain yang mengatakan kepada gue tentang kebenaran, gue harus mengcounter dia Pak. Jadi gue tuh matahin kayak lah ya, menutup diri gue gitu Pak. Karena gue merasa gue udah benar gitu. Gue harus ngalahin dia gitu. Terus semakin gue coba buat ngalahin dia, semakin diri gue kalah di situ Pak. Oke. Terus gue ke Solo dan Jogja, gue ketemu kakak sepupu gue, dia juga orang filsafat juga. Gue tanya yang sama, ternyata dia juga bisa jawab dengan sempurna gitu Pak. Jadi semakin gue pengen ngalahin dia, gue semakin kalah lagi. Dan situ gue nyerah Pak. Dan gue mendapatkan satu titik di situ bahwasanya Tuhan itu ada. Karena kebetulan gue Islam, gue mengatakan bahwasanya Allah itu ada. Dan gue di situ bersaksi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwasanya Allah itu ada. Dan ketika ini sampai ke gue, itu bukan sekedar gue percaya atau gue ikut-ikutan Pak, tapi gue sudah memikirkan ini gitu Pak. Jadi kalau ada proses di situ. Lo tahu nih, gula ini manis kayak gitu, gula udah nyobain. Teh ini manis, orang banyak bilang teh ini manis, tapi lo belum pernah nyobain, lo akan ragu gitu Pak. Tapi gue pernah nyemplung dan gue pernah nyobain teh itu gitu Pak, manis beneran. Dan gue nggak cuman bisa mengimani, tapi gue juga bisa yakin bahwasanya Allah itu ada gitu. Bukan yakin ya, bisa menceritakan gitu, bisa menceritakan secara misalkan logis ya, Allah itu ada. Walaupun mungkin ada batasan ya, kayak misalkan kita ngeliat, gue nggak bisa ngeliat apa yang di balik tembok, itu batasan mata. Iya. Gue nggak bisa mendengar apa yang ada di lain kota, itu batasan telinga. Begitupun pikiran Pak, kita mau mencoba berpikir, ada juga batasannya gitu. Nah, tapi pada batas limit itu insya Allah gue bisa menjelaskan gitu Pak. Nah, di situ ceritanya. Dan itu yang membuat gini, itu berpengaruh juga sama lo menyikapi sesuatu ya. Oh iya. Karena gue perhatiin yang terakhir kita ketemu tuh ya, itu luar biasa sih. Di tengah perdebatan politik anak-anak waktu itu, dia tenang aja, senyum aja. Ini anak agak kepancing apa gimana sih gue? Temen gue debat, ini debat, ini. Gue juga kepancing debat gitu kan. Walaupun beberapa kali akhirnya gue bete, gue diem gitu kan. Cuma dia tenang aja, oh senyum, dia senyumin satu-satu. Gue bilang, ketenangan lo hasil dari itu, maksud gue hasil akhir lo menemukan itu gitu.
sebenarnya nggak juga sih Pak. Sebenarnya gini, sebenarnya kalau gue pribadi ini gue orang yang panikan Pak kayak gitu. Beneran panikan. Tapi lo tenang lo. Iya. Tenangnya tuh dalam arti gini Pak. Kayak misalkan ya, lu sudah SMP nih Pak. Terus lu melihat permasalahan yang terjadi pada anak-anak SD. Apa yang bakal lo lakuin di situ gitu? Ya udah tahu. Gitu. Sebenarnya tenang gue karena gue begitu seperti itu Pak. Gitu. Jadi kayak misalkan anak SD berantem ya, mereka berantem rebutan kelereng. Anak-anak SMA bakal lihat, ya ampun anak SD ngapain rebutan kelereng gitu. Iya juga sih. Iya juga. Terus misalkan ada terus anak SMA nih berantem gara-gara main PS. Orang-orang yang sudah jadi anggota DPR segala macam terus ngeliat ini anak-anak SMA masih aja tawuran nih. Ngapain sih mereka kayak gitu? Nah sekarang gue tanya lagi Pak, ketika kita bahas politik, gue ngeliatin tokoh-tokoh politik saling berantem. Nah kalau gue ikut di sini ya, berarti gue di kelas dia Pak gitu. Ya benar juga sih. Nah, itu dia makanya gue merasa ya, ini merasa ya, mungkin bisa dikoreksi juga, bisa dapat masukan juga karena gue selalu open mind terhadap pendapat ya. Gue merasa itu tuh hal yang tidak pantas buat dipeributkan gitu loh. Mungkin bahasanya seperti orang anak SMA tadi ngelihat anak SD berantem berebutan kelereng. Jadi ketika gue ngeliat orang-orang politik pada berantem, si A, si B berantem, waduh, gue ngerasa tuh apa sih yang kalian ributin gitu, apa sih gitu. Itu sepele gitu loh, sepele, bukan hal yang susah. Permasalahan itu adalah orang bener berantem dengan orang bener dan dua-duanya ngerasa bener. Nah itu yang repot Pak. Tapi bicara ini menarik sebenarnya. Ini kaitannya jadi agak geser dikit ya. Agak geser dikit gitu. Cuma gue melihat sekarang ini agak susah ya orang buat beda gitu gue. Nah lu nih kan ya wilayah ngajak itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Lu pasti ketemu orang bedanya ekstrim sama lu gitu. Sering Mbak. Dan lu melihat kondisi gini ngaruh nggak sih sama apa yang lagi lu upayakan dan lu perspektif lu aja gitu. Maksud gue sih jengah ya gitu. Dan lu bisa tenang ngadepin kayak gitu. Apalagi lu pernah cerita waktu itu masa pemilu ya? Iya pemilu. Jadi ada perbedaan, ya biarkan perbedaan itu terjadi gitu. Kadang-kadang kayak gini ya, misalkan gue mungkin sedikit agak sensitif ngomong tentang Islam. Di dalam Islam pun banyak perbedaan itu, dan gue selalu menanggapi itu dengan hal positif gitu. Karena menurut gue pendapat gue gini Pak, yang punya kebenaran itu cuma Tuhan, cuma Allah. Iya sih. Iya, gue menarik dengan statement lu, perbedaan itu positif. Iya. Jadi, gue sepakat sih dengan lu. Maksud gue gimana ya? Di satu hal tahun lalu gue merasakan apa yang merasakan dengan beda format aja sih sebenarnya. Cuma poin gue, ya gue melihat yang kayak gini-gini nih yang mesti di sounding ke orang-orang. Dalam arti, ya lu beda nggak masalah. Selama lu nggak menyakiti gue, lu nggak ngelukain gue gitu. Iya, emang harus gitu kita Pak. Iya kan? Dan akhirnya kita punya versi kebenaran masing-masing kan, kayak gitu kan. Yap. Dan ini gokil bocah nih beneran. Lu harus ketemu sama dia, beneran. Lu harus ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Gue demen banget ngobrol sama dia. Apa ya, walaupun maksud gue gini, SMA kita punya cerita lah. Ya, kisah klasik. Kisah klasik. Anjir. Masa-masa suram. Masa-masa suram. Iya sih, aduh. Iya seru sih, ya gue ya pernah lah ada sih. Gue kalau dia tuh lucu dulu orangnya beneran. Tapi sekarang gue ngeliat, wah ini orang bukan, maksud gue gini, setiap orang berubah. Gitu. Everybody change, kayak lagunya Kane. Tapi bagaimana lu menerima perubahan itu ya? Yang gue lihat dari lu itu, lu menerima perubahan itu. Dan nanti kalau misalnya dia mau kenal sama Sultan, gue panggilan gue ke dia Sultan. Lu panggilan apa sih sebenarnya? Jadi gue tuh kalau dipanggil sama teman-teman biasa Ibnu. Kalau yang manggil gue Sultan tuh biasanya udah orang-orang dekat gitu. Iya gitu. Dia namanya Ibnu Sultan. Dan nama kakek lu masuk kan? Gue pakai nama itu cuma di sosmed aja karena itu nama nasab ya. Jadi gue pakai kalau sama kayak gue HSI gue pakai sekarang. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti gue cantumin Facebooknya dia kalau mau nanya-nanya atau medsosnya dia, kalau gue malu kayak Facebook doang ya. Kita berteman di Facebook doang ya, sama nomor WA udah. Nomor WA udah. Instagram gue jarang ini anak 35. Gue juga Instagram tuh juga jarang gue. Paling ya posting tinggal udah gitu. Gue di Facebook juga sebenarnya gitu, posting tinggal udah gitu. Jadi nanti gue kasih ini kalau ada yang mau diskusi sama Sultan,
monggo. Tapi gue nggak akan ngasih nomor telepon. Karena ada undang-undangnya coy. Serius ada undang-undangnya, nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa di kolom komentar juga. Mangga kalau kata orang Sunda. Dan istrinya orang Sunda. Orang Bandung ya. Orang Bandung. Jadi jangan takut sama Sultan, diskusi aja nggak apa-apa, orangnya asik. Jadi sampai jumpa di konten ngobrol solid selanjutnya. Ciao. Oke, assalamualaikum.